Bapak, Ibu guru di seluruh Nusantara yang berbahagia, salam sejahtera bagi seluruh abdi negara dimanapun berada. Kali ini saya ingin mengedepankan tentang aksi nyata dalam merumuskan pemahaman bermakna pada program Merdeka Mengajar. Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebenarnya apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna merujuk kepada proses di mana seseorang bukan saja harus memahami secara paling mendasar tentang suatu ilmu, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman di dalam kehidupannya sehari-hari. Dari teori menjadi praktek, dari praktek menjadi pengamalan, pengaplikasian di dalam lingkungan kehidupannya. Sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwasanya pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru inginkan agar murid mencapainya setelah mempelajarinya secara seksama dan mendalam. Baiklah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, langkah selanjutnya adalah merumuskan pemahaman bermakna. Dalam merumuskan pemahaman bermakna, merujuk kepada proses memahami sesuatu dengan mendalam dan menyeluruh. Tentunya ini melibatkan bukan saja menjadi fakta-fakta asas, tetapi juga memahami konteks, sebab-sebab, dan implikasinya yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam pembelajaran, pemahaman bermakna dicapai apabila murid bukan saja menghafal, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi yang berbeda. Ini termasuk kemampuan untuk mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan pengalaman pribadi atau situasi dunia nyata. Selanjutnya, pemahaman bermakna itu akan memudahkan guru untuk menyampaikan tujuan dari materi ajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru kita selaku fasilitator dapat saja menghadirkan narasumber secara virtual. Ini bisa kita dapatkan dari ekstern lembaga ataupun intern lembaga yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan aksi nyata ini. Bahkan lebih mendetail menjelaskan tentang materi yang sedang dibahas kali ini. Dan langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu guru dapat membuat alat peraga untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pengolahan barang bekas menjadi barang olahan yang menarik. Itu salah satu contohnya dalam pembelajaran P5 yang saya adakan di sekolah saya. Kemudian, dalam langkah-langkah proses merancang kegiatan bermakna, yang pertama memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang, menganalisa suatu kelas, asesmen untuk mengetahui kemampuan awal murid, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan, memilih dan menerapkan bahan ajar, serta aktivitas pembelajaran. Sosialisasi target belajar, menyepakati pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar, refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Baiklah Bapak Ibu guru, mari kita ulas satu demi satu langkah-langkah proses merancang kegiatan
bermakna. Yang pertama, memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Apabila tujuan pembelajaran sudah dikontekstualkan dengan kondisi lingkungan belajar, memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang adalah langkah krusial dalam memastikan efektivitas proses pembelajaran. Tujuan belajar harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, murid dan pendidik memiliki panduan yang jelas, tentu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Selain itu, tujuan belajar yang baik juga membantu dalam mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan pembelajaran. Bapak, Ibu guru yang berbahagia, dalam menentukan tujuan pembelajaran, sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar murid adalah aspek penting dalam pendidikan. Tujuan pembelajaran yang baik harus relevan dan menantang, tetapi tetap dapat dicapai oleh murid pada tingkat perkembangan mereka. Untuk memastikan hal ini, pendidik perlu memahami karakteristik masing-masing murid, termasuk kemampuan, minat, dan gaya belajar. Lalu langkah selanjutnya adalah menganalisa suatu kelas. Kita dalam menganalisa suatu kelas, kita harus mengetahui siapa muridnya, bagaimana dia, karakternya seperti apa. Lalu sumber daya apa yang tersedia dalam proses pembelajaran, siapa saja guru yang terlibat, bagaimana proses komunikasi yang berlangsung, baik intent ataukah tidak, dan bagaimana proses koordinasi ini dilaksanakan. Ini sangat penting untuk melancarkan proses kegiatan program kita di sekolah. Selanjutnya adalah melakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan awal murid. Yang pertama, dalam melakukan asesmen ini adalah menyamakan persepsi antar guru. Jangan saling berbeda pendapat. Yang mengajar kelas dengan materi yang sama dengan kriteria penilaian yang tepat. Kemudian memberikan pemahaman kepada murid tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Baiklah Bapak Ibu guru, selanjutnya adalah menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi tujuan, memberikan stimulus kepada murid. Dan memilih metode pembelajaran yang tepat. Dan selanjutnya, memilih dan menerapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Langkah-langkahnya adalah kita berdiskusi bersama guru dengan level yang sama terkait kompetensi yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Berdiskusi dengan murid terkait ide pokok materi dan hubungannya terkait dengan situasi. Selanjutnya, sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. Apa saja target yang ingin dicapai dan bagaimana cara agar murid dapat memahami target yang akan dicapai. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan. Yang pertama, guru memberikan umpan balik kepada murid secara efektif.
memahami keterampilan refleksi bagi murid sehingga mereka memahami yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki oleh mereka. Dan yang terakhir adalah refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Dalam hal ini, guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara, umpan balik dari rekan kerja, atau memberikan komentar. Bapak Ibu guru, dalam penyusunan aksi nyata kali ini, tentunya kita harus menyertakan juga dokumentasi kegiatan yang sudah kita lakukan. Karena saya pada kegiatan ini dalam materi awal yaitu mengolah bahan tidak layak pakai menjadi barang yang menarik dan unik dalam pembelajaran P5. Kali ini adalah masuk kategori pengolahan dari sobekan-sobekan kertas dan juga membuat gambar tentang lambang negara yang dilakukan secara berkelompok. Dan juga dokumentasi yang sudah ditampilkan di awal pemaparan, yaitu tentang pengolahan galon aqua menjadi pot bunga. Selanjutnya, dalam aksi nyata kita juga harus melampirkan umpan balik dari siswa kita selaku peserta didik kita. Di sini saya ambil sampel dari peserta didik yang dalam binaan saya di kelas 5 SDN Cibadung 1. Yang pertama itu Ananda Fahmi, yang dimana pertanyaannya ini, bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran P5 hari ini? Dan Fahmi pun menjawab, senang Pak karena bisa menyusun gambar bersama teman-teman. Nah, di sini kan ada beberapa kesulitan yang dialami siswa, dan ini akan kita jadikan sebagai bahan refleksi ke depan dan perbaikan untuk cara mengajar kita ke depan dan juga pemahaman siswa untuk materi selanjutnya. Apa yang akan kamu lakukan jika ada materi yang belum kamu pahami? Fahmi pun menjawab, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Dan tentunya umpan balik ini dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya akan berbeda-beda jawabannya. Saya ambil kembali sebuah sampel dari Ananda Natali. Dia menjawab, senang Pak bisa bekerja kelompok bersama teman-teman. Ternyata siswi ini lebih tertarik dengan gotong royong, kerjasama, dan berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompoknya. Dia juga merupakan siswa yang kritis ketika dia tidak paham satu materi dari apa yang disampaikan. Pada waktu itu, dia menjawab dengan jawaban yang kedua, saya akan bertanya kepada Pak Guru supaya dijelaskan kembali materi tersebut. Nah, di sini ada satu lagi, Ananda Fajar. Kemudian bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran P5 hari ini? Menyenangkan, Pak. Ternyata teman-teman aku kompak dan asik. Fajar kali ini baru mengetahui kalau teman-temannya kompak. Karena dia merupakan siswa pindahan yang belum lama ini di semester 2. Dia masuk tanggal 29 Agustus dari pindahan kota Tangerang Selatan. Dan yang kedua, jawaban dari Fajar ini agak kritis dan juga meminta lebih banyak diperbanyak diskusi bersama kawan-kawannya. Jawabannya adalah dari pertanyaan yang kedua, saya akan banyak membaca dan meminta penjelasan. Juga diskusi bersama kawan-kawan. Nah, ini teman-temannya pun agak
melihat ke Fajar semua lebih tertarik dengan jawabannya. Seperti itulah kira-kira umpan balik dari siswa saya ketika saya melakukan sebuah kegiatan pembelajaran di kelas 5 STN Cibadung 1. Semoga bermanfaat. Hanya sampai di sini pemaparan saya tentang pemahaman yang bermakna. Semoga saja Bapak Ibu guru sekalian berkenan menerima dari penyampaian saya pada aksi nyata kali ini. Terima kasih, semoga tetap bermanfaat dan juga salam kompak selalu. Tetap semangat menjadi abdi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.